Puluhan warga Kelurahan Pringgokusuman, Kementerian Gedong Tengen, Kota Yogyakarta mengikuti pelatihan lorong sayur pembuatan ekoenzim dari sisa sampah rumah tangga. Kegiatan pelatihan lorong sayur ini telah dilakukan sejak tahun 2019 silam, tepatnya di RW 24 dan 25. Setengah wilayah di Kelurahan Pringgokusuman telah terlaksana pelatihan lorong sayur tersebut, serta sudah diimplementasikan di tiap wilayah. Terdapat 3 tujuan dari kegiatan pelatihan lorong sayur ini, diantaranya untuk memanfaatkan lahan sempit, untuk menjaga ketahanan pangan, serta untuk penghijauan lingkungan. Lurah Pringgokusuman Eni Purwati berharap nantinya pelatihan ekoenzim ini bisa turut andil untuk menyumbang zero sampah. Karena sejak tahun 2019, sampah rumah tangga Pringgokusuman mampu menyumbang sekitar 0,06 ton. Salah satu kegiatannya juga adalah pembuatan ekoenzim. Karena apa? Karena ekoenzim ini bisa mengurangi sampah rumah tangga seperti sampah sisa makanan, sampah sisa sayur dan buah yang ada yang sifatnya organik bisa kita selesaikan dari rumah. Dan nantinya yang akan kita buang ke TPS itu hanya benar-benar yang sudah tidak bisa kita olah lagi, dan nantinya insya Allah kami ikut mempunyai keinginan untuk menyumbang zero sampah yang akan dibuang ke TPA Piungan. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Perkotaan Sidodadi Tompean Tegarejo, Eka Yulianta menjelaskan berbagai manfaat ekoenzim tersebut antara lain untuk pupuk tanaman sebagai upaya mempercepat perkembangan serta pertumbuhan bunga maupun buah, hingga untuk pengobatan dan juga bisa meredakan gejala masuk angin. Ya, ekoenzim itu kan sebenarnya ada 2 jenis. Satu ekoenzim yang ada di masyarakat sekarang, itu yang rata-rata minimal 7 jenis buah-buahan yang kita campur, itu baik kulit, itu dagingnya dan sebagainya, itu 7 jenis kita campur, kita proses menjadi ekoenzim. Itu biasanya untuk pupuk, untuk insektisida, untuk fungisida. Tinggal dari bahan baku itu kita campur. Kalau untuk insek misalnya kita campur dengan daun mimbo, kemudian daun brotowali dan sebagainya, itu bisa untuk insektisida. Kemudian kalau untuk yang fungisida kita bisa campur dengan bahan-bahan seperti kunir, kemudian juga seperti jahe, serai dan sebagainya. Itu untuk itu. Akan tetapi kalau yang untuk cenderung masuk ke pengobatan seperti masa COVID kemarin, itu biasanya di atas 22 jenis buah yang kita fermentasi untuk proses ekoenzim. Sekarang kita sudah ada pelatihan. Setelah ini saya terutama sebagai PPL nanti akan menindaklanjuti, terutama dalam hal pertama pembentukan kelompok tani, kemudian juga kita akan setelah ada pembentukan kelompok tani kita ada pelatihan terutama ini pembuatan ekoenzim dan juga pupuk kandang biasanya sama kompos. Dan setelah itu hasil dari praktek kita akan kita gunakan untuk lorong sayur yang sudah kita bantuan yang kita dapat dari pelatihan ini. Manfaat lainnya yakni dapat mengobati sakit gigi dengan takarannya yakni 1 tutup botol yang dicampur air hangat sekitar 10 ml, setelah itu digunakan untuk berkumur. Selain itu dapat juga mengobati luka diabetes basah dengan merendamkan ke dalam air yang terisi dengan ekoenzim klasik atau campuran 20 jenis buah. Diketahui ekoenzim ini merupakan campuran dari buah dan sayur serta cangkang telur yang bisa bertahan hingga 2 tahun. Setelah adanya pelatihan lorong sayur ekoenzim ini pada awal Desember mendatang, pihaknya bersama para tim kedinasan Kota Yogyakarta akan menyelenggarakan lomba program iklim atau Proklim. Dari Yogyakarta, Olivia Rianjani, Adi TV.